Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah penulisan artikel ilmiah dari kelas 7B dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan. Nah, di sini kami akan mereview jurnal atau artikel ilmiah yang telah kami temukan di Google Scholar. Namun, sebelum proses review, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Anggota kelompok 2 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yaitu ada Anggun Rahmatirta Kusuma dengan NPM terakhir 026. Yang kedua ada saya sendiri, Eva Putri Maesari dengan NPM terakhir 065. Yang ketiga ada Randa Mulyajati dengan NPM terakhir 028. Yang keempat ada Rosita Dewi dengan NPM terakhir 078. Dan yang terakhir ada Sufyan Aldi Saputra dengan NPM terakhir 079. Nah, jurnal atau artikel ilmiah ini memiliki anatomi atau struktur kaidah yang telah ditetapkan, yaitu ada judul, ada penulis, ada abstrak, pendahuluan, ada metode penelitian, ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan saran, lalu ada daftar rujukan, ada lampiran, dan ada diskusi. Nah, yang pertama yaitu ada judul. Judul dalam artikel ini yaitu paradigma baru dalam kurikulum prototype. Nah, dalam judul artikel ini sudah mencerminkan dengan jelas topik atau subjek utama yang akan diteliti, yaitu tentang kurikulum prototype. Nah, dalam judul artikel tersebut juga sudah menjelaskan ringkasan tentang materi, yaitu tentang materi paradigma baru dan kurikulum prototype. Artikel ini cukup menarik pembaca karena pembaca ingin tahu apa isi dari artikel tersebut. Judul juga tidak terlalu panjang, judul sudah ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Judul dalam artikel ini sudah mencerminkan tujuan apa yang akan dicapai, yaitu untuk melihat paradigma atau cara pandang baru dalam menerapkan kurikulum prototype dalam sebuah satuan pendidikan. Nah, yang kedua yaitu ada penulis. Artikel ini ditulis oleh Aiman Faiz, Muhammad Farhan, dan Rizky Ananda. Nah, penulisan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang berhasil menuliskan lalu menerbitkan artikel ini dalam sebuah situs. Artikel ini juga mencantumkan institusi dari seorang peneliti, yaitu berasal dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Indonesia. Nah, artikel ini juga dilengkapi dengan alamat email dari penulis artikel tersebut. Penulisan dalam penulis yang menerbitkan artikel ini juga sudah sesuai dengan kaidah yang disesuaikan, yaitu sudah berawalan dengan huruf kapital di setiap awal kalimat. Nah, yang ketiga yaitu ada abstrak. Abstrak ini sudah mengandung tujuan penelitian yang akan dicapai, yaitu mendeskripsikan secara konseptual kurikulum prototipe yang akan ditetapkan atau dilaksanakan pada tahun ajaran 2022-2023. Nah, abstrak ini sudah cukupi dari 160 kata dari 200 kata maksimal. Nah, abstrak ini terdapat tujuan penelitian, hasil penelitian atau temuan sementara dalam artikel tersebut. Lalu dalam abstrak ini tidak mengandung kutipan dari referensi lain. Dalam abstrak ini tersebut belum diawali dengan judul artikel, melainkan langsung tertuju pada tujuan yang akan dicapai. Seharusnya diawali dengan tujuan atau diawali dengan judul yang akan diteliti dalam artikel tersebut. Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini memuat latar belakang, yaitu karena pandemi COVID sejak tahun 2020 sehingga pemerintah harus meluncurkan sebuah inovasi terutama dalam bidang pendidikan, sehingganya dimunculkan kurikulum prototipe untuk membantu guru-guru dalam melaksanakan pendidikan khususnya di Indonesia. Tujuan penelitian artikel ini yaitu untuk mendeskripsikan secara konseptual kurikulum prototipe yang mulai diimplementasikan oleh Kemendikbudristek. Pada bagian pendahuluan ini terdapat penelitian dahulu yang dilakukan pada tahun 2021, sehingga pernyataan ini bertujuan mendasari dasar teoritis terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian dalam artikel tersebut memberikan kontribusi terkhususnya kepada para guru untuk menerapkan kurikulum prototipe yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai jalan pintas dalam jenjang pendidikan di Indonesia karena adanya COVID-19. Kalimat yang dilakukan dalam pendahuluan sudah jelas, sehingga tidak membingungkan pembaca. Pendahuluan ini tidak terdapat
pertanyaan yang akan dijawab dalam artikel tersebut. Pada pendahuluan ini tidak disampaikan hipotesis. Metode yang dilakukan dalam artikel tersebut yaitu metode dalam artikel tersebut memiliki jenis penelitian berupa studi pustaka dengan metode deskriptif atau kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan hasil temuan pustaka yang diambil dari artikel web, streaming YouTube terkait dengan topik yang dibahas. Dalam metode penelitian ini tidak dicantumkan alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur dan memperoleh data di lapangan. Dalam metode ini juga tidak menjelaskan validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi kesimpulannya, di dalam metode ini masih kurang lengkap sesuai dengan anatomi penulisan karya ilmiah sebenarnya. Karena di dalam metode, dalam artikel tersebut masih banyak yang belum mencantumkan seperti tes atau instrumen yang digunakan, variabel, dan lain-lain. Hasil dan pembahasan dari artikel yang kami review. Dalam hasil dan pembahasan artikel ini tidak terdapat grafik, tabel, dan diagram, hanya menjelaskan tentang data mentah mengenai topik pembahasan. Setelah data mentah sudah disajikan dalam bentuk deskriptif, kemudian penulis menarik hasil kesimpulan yaitu, dari konsep kurikulum paradigma baru, peneliti menemukan bahwa kurikulum prototipe atau disebut kurikulum paradigma baru menjadi salah satu rancangan kurikulum yang sedang dilaksanakan sedikit demi sedikit oleh Kemendikbudristek. Dalam hasil ini dikemukakan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Faiz dan Farida pada tahun 2022. Dalam bagian hasil pembahasan ini terdapat hipotesis. Dari kesimpulan artikel tersebut yaitu memuat harapan agar pendidik dapat melakukan pembelajaran secara berorientasi dalam proyek yang dengan memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar terciptanya pendidikan di Indonesia yang lebih baik dan maju lagi. Kemudian, dengan ditetapkannya kurikulum prototipe pada tahun ajaran 2022-2023 oleh Kemendikbudristek, yaitu dengan tujuan yang baik agar pembelajaran lebih aktif dan adaptif dengan memberikan keleluasaan bagi para peserta didik. Daftar pustaka yang digunakan dalam artikel tersebut memuat rujukan-rujukan yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan artikel, sehingga penulisan artikel tersebut memang benar adanya. Kemudian penulisan daftar pustaka menggunakan style Chicago dan footnote dengan menggunakan alfabetis sehingga berurutan dan memudahkan bagi para pembacanya untuk memuat daftar rujukan. Dalam artikel tersebut tidak mencantumkan diskusi, hanya saja mencantumkan hasil dan pembahasannya saja. Kemudian terdapat lampiran, yaitu di bagian metode penelitian yang berisikan gambar atau skema tentang alur analisis data menurut Sugiono tahun 2021.